Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kalimat. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna secara lengkap, yang dapat diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Ciri-ciri kalimat. 1. Merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. 2. Dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. 3. Mempunyai pola intonasi akhir. 4. Adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Unsur-unsur kalimat. 1. Subjek. Subjek adalah kata benda dalam sebuah kalimat yang dapat berupa nama orang, hewan, benda, dan sapaan. 2. Objek. Objek adalah sebuah hal atau perkara yang akan menjadi topik pembicaraan. 3. Predikat. Predikat adalah bagian yang telah diucapkan atau dituliskan oleh pihak pertama. 4. Keterangan. Keterangan adalah sebuah bagian kalimat yang memiliki tujuan untuk memperjelas kalimat. Bagian-bagian kalimat. 1. Kalimat dan klausa. Kalimat dan klausa memiliki unsur predikasi dalam artian memiliki unsur subjek dan predikat tanpa objek, keterangan, dan pelengkap. Contoh kalimatnya yaitu ibu memasak. 2. Konstituen kalimat, yaitu satuan-satuan yang membentuk suatu konstruksi. Contoh kalimatnya yaitu kami membangun perkebunan kopi di samping halaman sekolah. Pola kalimat dasar. Kalimat dasar ialah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti yang belum mengalami perubahan. Tipe kalimat dasar. Kalimat dasar berpola subjek dan predikat. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Contoh kalimatnya yaitu saya sedang membaca, yang dimana saya sebagai subjek dan sedang membaca sebagai predikat. Kalimat dasar berpola subjek, predikat, dan objek. Contoh kalimatnya yaitu saya sedang membaca buku IPS, yang dimana saya sebagai subjek sedang membaca sebagai predikat dan buku IPS sebagai objek. Kalimat dasar berpola subjek, predikat, dan pelengkap. Contoh kalimatnya yaitu anaknya beternak ayam, di mana anaknya sebagai subjek, beternak sebagai predikat, dan ayam sebagai pelengkap. Kalimat dasar berpola subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contoh kalimatnya yaitu saya menulis buku cerita, di mana saya sebagai subjek, menulis sebagai predikat, buku sebagai objek, dan cerita sebagai pelengkap. Kalimat dasar berpola subjek, predikat, dan keterangan. Contoh kalimatnya yaitu mereka berasal dari Surabaya, yang dimana mereka sebagai subjek berasal sebagai predikat dari Surabaya sebagai keterangan. Kalimat dasar berpola subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh kalimatnya yaitu kami membeli baju di pasar, yang dimana kami sebagai subjek membeli sebagai predikat, baju sebagai objek, dan di pasar sebagai keterangan. Kalimat dasar berpola subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contoh kalimatnya yaitu saya bermain futsal di lapangan, yang dimana saya sebagai subjek bermain sebagai predikat, futsal sebagai pelengkap, dan di lapangan sebagai keterangan. Kalimat dasar berpola subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contoh kalimatnya yaitu Dina memberi kucing makan di taman kota,
yang dimana Dina sebagai subjek, memberi sebagai predikat, kucing sebagai objek, makan sebagai pelengkap, dan di taman kota sebagai keterangan. Jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya. 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa atau satu kerangka yang memberikan suatu makna utuh. 2. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat dua kalimat dasar atau lebih. Jenis kalimat menurut gayanya atau retorika. Jenis kalimat menurut bentuk gayanya digolongkan menjadi 3 jenis kalimat, yaitu kalimat yang melepas, kalimat yang klimaks, dan kalimat yang berimbang. Jenis kalimat menurut fungsinya. Jenis kalimat menurut fungsinya dibagi menjadi beberapa golongan. Jenis kalimat ini dapat disajikan dalam bentuk kalimat positif dan negatif. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih yang memiliki kalimat penghubung yang dapat memperjelas kalimat tersebut. Ciri-ciri kalimat majemuk. 1. Terdiri dari dua klausa yang saling berhubungan memanfaatkan konjungsi. 2. Dari penggabungan antar kalimat selanjutnya menghasilkan kalimat dan arti baru. 3. Isi kalimat yang terdiri berasal dari subjek, predikat, dan juga kalimat penjelas yang lebih dari satu. 4. Menggunakan kata penghubung yang bersifat kesetaraan. 5. Pola umum uraian jabatan kata subjek predikat plus subjek predikat. Jenis-jenis kalimat majemuk. 1. Kalimat majemuk setara. Kalimat jenis ini mempunyai dua klausa yang sifatnya serupa atau sederajat dan digabungkan lewat konjungsi. Kalimat majemuk setara juga dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu kalimat majemuk setara sejalan, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk setara sebab akibat, kalimat majemuk rapatan. Kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah satuan bahasa yang lengkap dan sesuai kaidah yang dapat mengakibatkan pembaca atau pendengar mudah memahami. Ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, tegas. Yang kedua, sedikit. Yang ketiga, minimalis. Dan yang keempat, jelas. Prinsip-prinsip kalimat efektif. Yang pertama yaitu kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat. Contohnya, saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka duren. Ini merupakan contoh kalimat tidak efektif. Sedangkan saya tidak suka buah apel dan duren merupakan contoh kalimat yang efektif. Kedua, yaitu kecermatan. Yang dimaksud dengan kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancauan dan makna ganda. Contoh kalimatnya yaitu, guru baru pergi ke ruang guru. Itu merupakan contoh yang tidak efektif. Sedangkan guru yang baru pergi ke ruang guru merupakan contoh kalimat yang efektif. 3. Kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Contoh kalimatnya yaitu, semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan study tour. 4. Kelogisan. Kelogisan adalah kalimat yang dapat diterima atau dimengerti oleh akal sehat dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kelima yaitu kepararelan bentuk, yaitu kalimat harus memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat. 6. Ketegasan, yaitu memberikan penegasan kepada ide pokok sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. 7. Kepaduan, yaitu kalimat harus memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah.
Syarat-syarat kalimat efektif. 1. Sesuai ejaan yang disempurnakan. 2. Tidak bertele-tele. 3. Mempunyai subjek dan predikat. 4. Tidak multifasir. Unsur-unsur kalimat efektif. 1. Subjek. 2. Objek. 3. Predikat. 4. Pelengkap. 5. Keterangan. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.